Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Bima Nugrah di Komisi Podcast Kristen. Dan di episode kali ini adalah episode part kedua dari episode yang membahas tentang di kuliah teologi itu belajar apa aja sih. Jadi teman-teman bisa cek part satunya di episode sebelum ini persis. Di sana aku udah bahas tentang 2 mata kuliah dan di episode ini juga akan ada 2 mata kuliah lain lagi yang aku pelajari di sekolah teologi. Nah, teman-teman bisa kasih masukan, pertanyaan yang bisa disampaikan di kolom komentar di Spotify Podcast atau teman-teman juga bisa datang ke Instagramku dan DM di sana tentang masukan, pertanyaan yang teman-teman ingin aku jawab berkenaan dengan kuliah teologi itu seperti apa. Nah, disclaimer lagi, setiap sekolah teologi bakal berbeda ya, mungkin secara detail atau mungkin namanya juga bisa beda nama mata kuliahnya, tetapi secara garis besar akan mirip atau sama gitu ya dari yang aku bagikan di sini. Dan disclaimer lagi, aku dari STT Saat, sebuah seminari Protestan atau sekolah tinggi teologi dari tradisi Kristen Protestan. STT Saat sendiri ada di Malang dan membuka program studi sarjana teologi dan juga magister teologi. Nah, di podcast ini aku banyak bahas tentang panggilan menjadi hamba Tuhan itu seperti apa. Teman-teman bisa cek di episode podcast yang bersegmen cerita anak seminari. Oke, kita masuk, ada 2 mata kuliah yang akan ku bagikan di sini tentang di kuliah teologi belajar apa aja sih. Yang pertama, kita itu belajar bahasa asli Alkitab, teman-teman. Bahasa asli Alkitab sendiri terdiri dari bahasa Yunani, Ibrani, dan sedikit bahasa Aram ya teman-teman yang ada di Alkitab ini. Walaupun demikian kita at least di tempatku STT Saat nggak belajar bahasa Aram, tetapi dipelajari itu 2 bahasa yang paling banyak digunakan di Alkitab, yaitu Yunani dan Ibrani. Nah, beberapa temanku juga yang dari STT lain juga aku tanya, mereka juga belajarnya Ibrani dan Yunani sih. Aku belum nemu STT atau sekolah teologi atau kampus yang ada jurusan teologinya itu belajar juga bahasa Aram. Tapi pastinya ada ya, apalagi di jenjang kuliah S2 itu pasti akan lebih mendalam lagi, apalagi kalau ambil penjurusan biblika begitu teman-teman. Nah, tujuan belajar bahasa asli Alkitab sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Tapi beberapa yang bisa aku sampaikan di sini, misalkan nih, menolong teman-teman nanti dalam penyusunan khotbah. Ketika teman-teman membaca Alkitab terjemahan yang kita pakai sekarang ya, misalkan terjemahan baru 2, terjemahan baru, ya Alkitab yang dari LAI, tentu ada hal-hal tertentu yang kita pengen cari tahu maknanya untuk disampaikan dalam khotbah. Ya misalkan penggunaan kata keselamatan misalkan, atau dibenarkan ya, misalkan yang digunakan oleh Paulus di kitab Roma misalkan, atau kata iman itu maksudnya apa sih? Iman mungkin di dalam konteks kita ya orang Indonesia bisa punya arti yang berbeda tuh, tetapi maksud penulis Alkitab tuh apa sih? Nah, itu kan kita perlu tahu bahasa yang digunakan oleh penulis Alkitab itu seperti apa, lalu dalam konteksnya seperti apa, dan nanti akan dikolaborasikan ya dengan misalkan mata kuliah hermeneutika, mata kuliah eksegesis begitu. Yang kedua, tentu akan membantu kita memahami firman Tuhan dengan lebih kaya dalam bahasa aslinya. Sebab terjemahan tentu tetap memiliki kekurangan-kekurangan ya teman-teman ya. Misalkan ada istilah-istilah yang hanya dapat dipahami dalam bahasa aslinya. Nah, ini misalkan contoh yang paling gampang ya teman-teman ya. Ketika teman-teman di bahasa Indonesia itu ada istilah-istilah yang hanya bisa dipahami dalam konteks penutur bahasa Indonesia itu. Kalau diterjemahkan bakal agak aneh tuh. Misalkan nih, batang hidung. Ketika kita menggunakan frasa batang hidung ini, misalkan hari ini aku belum melihat batang hidungnya di kantor ini. Misalkan kalimatnya seperti itu. Orang itu sedang tidak berbicara tentang batang hidung secara harafiah ya, tetapi maksudnya batang hidung itu ya keseluruhan orang itu kan, atau kehadiran orang itu begitu.
Tetapi kita memahaminya yaitu dalam uh, maksud yang berbeda, maksud yang sudah kita pahami begitu. Lalu misalkan frasa buah hati. Buah hati itu kan artinya bukan, kalau misalkan kita terjemahin nih dalam bahasa Inggris kan nggak mungkin uh, kita terjemahkan sebagai fruit love misalkan ya. Tetapi kan ini merujuk pada anak ya, atau anak tersayang ya, anak kesayangan begitu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak mungkin nih kita langsung terjemahin mentah-mentah gitu ya. Tapi kita perlu tahu ini adalah sebuah ungkapan itu dalam bahasa Indonesia. Hal-hal seperti itu ya teman-teman, mungkin nanti ketika belajar di kuliah teologi akan lebih dalam gitu. Nah, yang terakhir juga yang menurutku penting untuk kita bisa belajar bahasa asli Alkitab adalah menjaga kemurnian ajaran, melawan orang-orang yang menerjemahkan Alkitab secara sembarangan. Misalkan kelompok saksi-saksi Yehuwa begitu, yang menerjemahkan dengan sembarangan dalam terjemahan Alkitab mereka, New World Translation begitu, atau terjemahan Dunia Baru. Di sana teman-teman bisa melihat perbedaan yang begitu jomplang, yang aku nggak akan bahas secara mendalam di sini, yaitu mereka menerjemahkan banyak hal sangat berbeda dengan Alkitab garis utama begitu ya, terjemahan Alkitab garis utama maksudku, yang akhirnya membuat mereka membangun sebuah doktrin yang sangat berbeda dengan doktrin Kristen yang ortodoks begitu. Nah, itu contoh-contoh ya yang bisa teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman tahu mengapa kita belajar bahasa asli Alkitab di seminari atau di sekolah teologi. Nah, mata kuliah yang kedua, selain bahasa asli Alkitab, kita juga belajar tentang sejarah gereja. Sejarah gereja ini adalah salah satu mata kuliah selain teologi sistematika yang aku bilang di part 1 itu, yang benar-benar aku suka juga nih teman-teman. Sejarah gereja walaupun mungkin bagi beberapa orang membosankan ya karena ada kata sejarahnya ya, belajar sejarah, tapi menurutku ini sangat penting bagi orang-orang percaya sebagai seorang teolog juga untuk memahami nih gimana sih gereja itu bisa berkembang sampai sekarang. Dan juga mungkin dalam kaitannya dengan gereja asal kita masing-masing, misalkan gereja aku tuh dari Gemim, gereja masih Injili di Minahasa. Itu gimana sih Gemim itu bisa ada di Minahasa? Dulunya seperti apa? Nah, seperti itu tuh kita belajar. Jadi nantinya akan dibedakan kan pada akhirnya sejarah gereja di Indonesia dan sejarah gereja dunia. Nah, teman-teman, sejarah gereja juga akan membahas juga sedikit tentang historical theology ya, atau bagaimana teologi itu secara historis berkembang begitu. Mungkin memang ini nggak benar-benar dalam satu payung yang sama ya, karena sejarah gereja memang membahas tentang bagaimana gereja berkembang, sedangkan historical theology itu membahas tentang bagaimana satu teologi itu berkembang dari gereja mula-mula sampai sekarang begitu. Tapi mereka ada irisan, yaitu sama-sama membahas tentang sejarah. Jadi pasti kedua hal ini akan saling berkaitan begitu. Nah, contoh yang dipelajari dalam mata kuliah sejarah gereja ini misalkan nih, bagaimana kita melihat konsili-konsili gereja di awal-awal ya. Misalkan konsili Nisea 325 Masehi melawan ajaran sesat Arianisme. Lalu sejarah reformasi Luther 1517 bagi umat Protestan. Lalu misalkan bagaimana ada orang tokoh-tokoh tertentu nih dalam sejarah yang berperan cukup krusial begitu dalam perkembangan gereja, khususnya mungkin di awal-awal gereja itu melawan ajaran sesat, teman-teman. Nah, ini hal-hal yang akan dipelajari di sejarah gereja. Tentu kalau aku mau share juga di sini ya teman-teman ya, sejarah gereja ini nggak bersih-bersih amat. Ada hal-hal yang menodai perkembangan gereja sampai sekarang. Ada hal-hal yang harus diakui, bisa dikatakan sejarah kelam gereja. Dan ya aku nggak akan bahas banyak di sini ya, tetapi ya kita harus mengakui itu, bahwa pada akhirnya kita harus mengakui bahwa gereja adalah orang-orang, terdiri dari orang-orang yang
berdosa, tetapi juga adalah orang-orang yang ditebus oleh Kristus yang dalam proses pengudusan itu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih 2 mata kuliah itu ya teman-teman yang bisa aku share di episode kedua ini. Dan aku rencana di episode ketiga akan membahas bukan secara teknis seperti sekarang ini ya di 2 episode yang pertama ini. Tapi di part 3 akan berbicara lebih personal, yaitu aku akan mengajak teman-temanku untuk share nih tentang pembelajaran pribadi mereka yang didapat selama kuliah di Sekolah Tinggi Teologi, khususnya di STT Saat atau mungkin di STT lain ya kalau ada. Nah, jadi kalau sekarang 2 part ini akan bahas tentang mata-mata kuliah ya begitu ya, matkul-matkul apa yang dipelajari. Part selanjutnya akan lebih membahas tentang pembelajaran dalam tanda kutip yang lebih personal begitu, apa yang mereka dapat di dalam kuliah di Sekolah Tinggi Teologi. Oke teman-teman, seperti biasa terima kasih sudah mendengarkan episode ini sampai selesai. Dan kalau teman-teman punya ada pertanyaan spesifik, bisa langsung ke kolom komentar atau ke DM Instagram atau ya di mana teman-teman bisa menghubungi aku gitu ya. Dan sampaikan aja, nanti aku akan bahas di episode-episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Selamat bergumul, selamat memikirkan, dan selamat mendoakan juga kan panggilan yang mungkin teman-teman sedang pikirkan, sedang gumulkan saat ini, khususnya panggilan menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa dan Tuhan memberkati. Dadah.